salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sonita Februmika Sinaga, saya dari kelas 10 MIPA 2. Video ini saya buat sebagai bahan praktikum biologi. Topik yang akan dibahas dalam video ini adalah laporan hasil praktikum keanekaragaman hayati. Adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu baik, yang pertama, hasil praktikum keanekaragaman hayati. Dari praktikum yang telah dilaksanakan, bahwa pada suatu tanaman terdapat varietas serangga dengan jumlah yang cukup banyak dan terdapat juga berbagai penyakit yang timbul pada tanaman tersebut yang menyebabkan gangguan, baik secara morfologi maupun fisiologi. A. Gangguan morfologi. Gangguan morfologi adalah gangguan yang terjadi pada bentuk luar suatu tumbuhan yang bisa dilihat secara langsung. Contohnya, daun kering dan berlubang-lubang. B. Gangguan fisiologi, yaitu gangguan yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan dan tidak bisa kita lihat secara langsung. Contohnya, buah yang berubah warna tetapi tidak busuk. Yang kedua, pengertian hama. Hama merupakan organisme yang mengganggu serta merusak tanaman dan menimbulkan kerugian secara ekonomi, membuat produksi suatu tanaman berkurang dan dapat juga menimbulkan kematian pada tumbuhan. Sedangkan serangga hama adalah istilah yang digunakan untuk populasi serangga yang telah menjadi hama dalam suatu agroekosistem. Yang ketiga, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah kondisi keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Keanekaragaman hayati seringkali digunakan sebagai ukuran kesehatan sistem biologis. Yang keempat, penyebab penurunan keanekaragaman hayati. Untuk membasmi hama pada tanaman, manusia melakukan berbagai aktivitas dan kegiatan. Namun terkadang, manusia lupa bahwa kegiatan tersebut berdampak pada lingkungannya. Beberapa penyebab penurunan keanekaragaman hayati yang berasal dari kegiatan-kegiatan manusia antara lain, yang pertama, perusakan habitat. Perusakan habitat ini contohnya seperti penebangan hutan secara liar. Yang kedua, penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Penggunaan bahan kimia secara berlebihan, contohnya pestisida yang digunakan pada tumbuhan, dapat mengakibatkan tumbuhan tersebut juga mati. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini bisa kita katakan pada pembuangan limbah ke sungai. Jika limbah dibuang ke sungai, maka tidak hanya airnya yang tercemar, namun juga ikan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam sungai tersebut akan tercemar dan bisa mati, dan akan merusak ekosistem pada sungai. Yang kelima, usaha untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama, reboisasi. Reboisasi atau penghijauan adalah penanaman hutan kembali. Yang kedua, melakukan in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat asli, contohnya taman nasional. Sedangkan ex situ adalah pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat asli, contohnya taman safari. Yang ketiga, penegakan hukum dan kebijakan. Penegakan hukum dan kebijakan ini yang dimaksud adalah jika ada seseorang yang menebang hutan secara liar, dapat diberi sanksi, bahkan dipenjara. Sekian penjelasan dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.